Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita lama mengucapkan terima kasih sebelumnya. Di sini kami mewakili dari pihak SMP Negeri 1 Pagar Alam berkenaan dengan program guru penggerak khususnya di angkatan 11. Yang pertama, kami dari pihak SMP Negeri 1 Pagar Alam sangat mengapresiasi adanya guru penggerak, sehingga diharapkan agar mereka ini menjadi orang-orang yang terdepan yang bisa memberikan penebaran ilmu kepada guru-guru kami yang lain. Kemudian yang kedua, dari proses diseminasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Pagar Alam ini, alhamdulillah mereka sudah bisa melaksanakannya. Kemudian dalam tahap-tahap berikutnya diharapkan untuk lebih ditingkatkan. Kemudian dalam konteks beberapa guru-guru penggerak yang ikut andil, diantaranya adalah Bu Desti, kemudian Ibu Susi, sama Bu Bebi. Mereka dalam proses pelaksanaan mereka kami harapkan bisa lebih baik dari sebelumnya, kemudian bisa menjadi contoh untuk guru-guru yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili Kepala SMP Negeri 1 Pagar Alam. Mudah-mudahan kegiatan guru penggerak angkatan 11 ini sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Pagar Alam atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru yang hari ini berkesempatan hadir pada kegiatan kami diseminasi budaya positif. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya di sini dapat hadir dalam keadaan sehat dan semangat dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Pagar Alam. Selawat beriring salam tak lupa juga kita selalu sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita semuanya insya Allah akan selalu menjadi pengikut sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memaparkan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Pagar Alam. Nah, sebelum itu Bapak Ibu perkenalkan untuk di SMP kita kami terdiri dari 3 orang guru penggerak. Yang pertama ada Ibu Pebi Petrayani, kemudian Ibu Susi Susanti, dan selanjutnya ada saya Desti Wulandari. Dari kami bertiga ini ada 3 pasil. Pertama Bapak Dwi Setiono, kemudian Ibu Rati Wulandari, dan Bapak Sulismanto ini sebagai PP, Ibu Kartina dan Ibu Mariana sebagai pengajar praktiknya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk memasuki pemaparan atau nanti akan mendengarkan materi yang akan saya sampaikan, marilah kita berdiri dulu sejenak, berdiri dulu sebentar, kita peregangan dulu, kita endingin dulu agar kita semuanya semangat dan fokus dan konsentrasi nanti pada saat pemaparan dimulai.
positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kata-kata berdiferensiasi. Jadi pada program pembelajaran paradigma baru ini, kita sebagai pendidik dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran kepada siswa yang berbeda-beda. Jika selama ini kita memberikan pembelajaran itu sama untuk semua siswa di dalam satu kelas, di dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini kita dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda, minat yang berbeda. Jadi kita juga sebagai pendidik kita harus menyesuaikan pembelajaran kita dengan kebutuhan siswa. Jadi berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini tadi bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di sini profil pelajar Pancasila ini terdiri dari bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berakhlak, beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian mandiri. Mandiri ini pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Selanjutnya bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini yang pertama mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian berkeadilan sosial. Yang selanjutnya bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bagaimana dia berkolaborasi dan kepedulian. Selanjutnya kreatif. Nah, di sini kreatif ini menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keleluasan berpikir dan mencari alternatif solusi dari sebuah permasalahan. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita itu pemahamannya agak sedikit salah. Karena apa? Kita itu selama ini berpikir bahwa guru itu selalu mengontrol murid. Jadi semua itu berasal dari guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat dan efektif. Seperti apa? Kita selalu biasanya memberikan hadiah atau reward kepada siswa-siswa secara positif kegiatannya, namun tidak semua hal positif itu akan bermanfaat atau efektif untuk menentukan teori kontrol ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di mana kita selama ini selalu membuat siswa itu merasa bersalah dengan tujuan dia akan menjadi lebih baik. Nah, ternyata itu salah Bapak Ibu.
tidak berlaku untuk semua orang. Jadi setiap siswa itu berbeda. Mungkin ada yang berhasil, jadi dia menjadi lebih baik, dan ada pula yang dia menjadi pribadi yang pendendam karena selalu merasa bersalah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini Bapak Ibu ya, kita itu selama ini selalu ingin dipatuhi, selalu ingin dihormati, selalu ingin dihargai. Nah ternyata tindakan ini tidak benar Bapak Ibu. Jadi sekalipun kita ini adalah orang dewasa, maka kita itu tetap saja bisa melakukan kesalahan, dan tidak semua tindakan kita itu bisa kita paksakan kepada anak didik kita. Yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama, diubah menjadi realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah itu tadi Bapak Ibu. Jadi tidak semua pendapat kita itu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu bisa disamakan dengan semua orang. Bisa jadi peserta didik kita itu memiliki penilaian yang berbeda dengan kita, dan kita tidak bisa untuk memaksakan hal tersebut. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita juga belajar bagaimana cara menghargai pendapat atau pandangan dari peserta didik kita. Bagaimana cara dia melihat atau menyikapi suatu kasus, suatu hal yang berbeda dengan pandangan kita. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal, menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah, menjadi model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini adalah kesadaran yang berasal dari diri kita sendiri, dari diri peserta didik sendiri, tanpa ada iming-iming mendapatkan sesuatu atau untuk menghindari sesuatu seperti hukuman dan lain-lain. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, ini adalah tabel dari disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Di mana makna disiplin belajar, kontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di mana hanya kita yang mampu mengendalikan diri kita, hanya kita yang mampu untuk mendorong diri kita untuk mencapai sesuatu yang kita yakini atau yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan ini merupakan teori motivasi, di mana teori motivasi ini terdiri dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.
Motivasi ekstrinsik dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghindari hukuman, jadi seseorang itu termotivasi agar terhindar dari suatu hukuman. Misalnya, seorang siswa itu datang ke sekolah itu terburu-buru pagi-pagi datang agar dia tidak mendapat hukuman atau tidak mendapatkan poin pelanggaran. Nah, itu salah satu motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari suatu hukuman. Selanjutnya, untuk mendapat imbalan, begitu juga. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena dia mengharapkan ada sesuatu yang akan dia dapatkan setelah dia melakukan budaya positif itu. Selanjutnya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Bagaimana dia ingin menghargai dirinya sendiri, menghargai waktu dan menghargai orang lain. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini dapat terwujud dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi, bagaimana menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah kita. Yang pertama, mengajarkan tata krama dengan pembiasaan bersalaman sebelum masuk ke sekolah, ini pada saat pagi dan sebelum pulang sekolah. Kemudian mengajarkan tata krama dengan membiasakan hadir tepat waktu untuk mengikuti upacara dan apel pagi. Nah, yang ini menumbuhkan kebiasaan dan kesadaran beribadah dalam diri peserta didik, baik di sekolah maupun di rumah. Ini adalah kegiatan sholat berjamaah, sholat asar yang dilakukan oleh kelas 7 di lapangan upacara. Nah, ini adalah kegiatan imtak yang rutin dilakukan setiap minggu pertama pada setiap bulannya. Hari Jumat minggu pertama rutin dilaksanakan kegiatan imtak yang dipimpin oleh guru agama biasanya. Nah, yang selanjutnya menjalin hubungan baik dengan wali murid. Nah, ini sudah diterapkan menjalin hubungan baik dengan wali murid ini bagaimana kita bekerja sama dengan wali murid. Tidak hanya wali murid itu menitipkan anaknya di sekolah kemudian selesai, tapi kita mengajak wali murid itu bekerja sama dalam segala hal, baik itu dari segi prestasi ataupun ada permasalahan-permasalahan menyangkut anak didik kita, itu kita selalu bekerja sama dan menjalin hubungan baik dengan wali murid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan. Jadi, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi, nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu nilai yang tidak memandang bagaimana atau dari mana seseorang itu berasal. Kemudian ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang biasanya ada di institusi atau organisasi. Yang pertama, kalau di sekolah kita ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang ada ini hampir semuanya sudah kita jalankan dengan baik di sekolah kita ini, seperti beriman dan bertakwa. Biasanya kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah kita, seperti sholat berjamaah, kegiatan iftar, kemudian berakhlak mulia, bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana cara kita mendengarkan pendapat orang lain itu saling menghargai. Kemudian selanjutnya, nah ini salah satu bentuk dari kegiatan-kegiatan nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah kita. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kegiatan iftar setiap hari Jumat minggu pertama kita lakukan biasanya kegiatan infak. Kemudian menumbuhkan kesadaran berakhlak mulia dengan menggelar doa bersama ketika warga sekolah mendapatkan musibah atau kematian. Ini kegiatan upacara pada saat ada guru kita yang meninggal, kita sama-sama hadir menyaksikan dan memberikan dukungan kepada keluarga, serta ini ada menumbuhkan kesadaran memberikan support kepada siswa-siswa yang berprestasi dari kepala sekolah, memberikan motivasi juga kepada siswa yang lain agar dapat berprestasi juga seperti siswa yang ada di depan ini. Ini menumbuhkan kerjasama yang baik antar siswa. Yang dilakukan pada gambar ini adalah kegiatan pada saat kemarin persiapan pembuatan pakaian dari bahan ekoprint yang akan nanti digunakan pada saat karnaval. Ini bagaimana cara kita menumbuhkan kerjasama antar siswa, bagaimana mereka saling memberi masukan bagaimana sebuah karya itu akan dihasilkan atau diciptakan. Kemudian ini adalah kegiatan yang mengasah nalar kritis peserta didik dengan gerakan literasi sekolah. Nah, alhamdulillah di sekolah kita ini gerakan literasi sekolahnya sudah berjalan dengan baik. Bagaimana siswa-siswa dan guru-gurunya mampu menciptakan sebuah karya, yaitu menghasilkan buku-buku, karya-karya yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada yang tahu apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, pastian apa pastian? Oke, sandang, pangan, papan. Boleh di next. Nah, jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup, termasuk makan, pakaian, tempat tinggal yang aman, serta kesehatan. Kemudian rasa kasih sayang dan ingin diterima, rasa diterima, diberikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ingin dihargai, ingin disayangi, ingin dicintai itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kita ingin didengar, dihargai itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Jadi tidak salah kalau kita ingin dihargai. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dari dirinya. Jadi setiap manusia itu ingin kebebasan. Mereka tidak ingin dikekang, mereka memiliki pendirian. Jadi mereka memiliki kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan ini bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi semua orang itu butuh kesenangan, butuh bermain. Jadi tidak salah kalau kita sewaktu-waktu ingin bercanda dengan teman, karena itu merupakan salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Selanjutnya,
motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dari motivasi ekstrinsik itu ada 2 poin, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 2 poin ini, motivasi ekstrinsik dan intrinsik, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh perilaku atau tindakan dari motivasi ekstrinsik atau intrinsik yang ada di sekolah? Oke, Putri. Oke, baik, di sini saya akan memberikan contoh dari motivasi ekstrinsik yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk contohnya di sekolah itu misalnya siswa kita itu datang lebih awal karena kan di peraturan kita kan harus seperti itu. Jadi mereka melakukan hal itu biar tidak kena hal-hal yang membuat tidak nyaman dan hukuman, contohnya seperti sanksi dari guru dan poin. Gimana? Baik, terima kasih kepada Putri untuk tanggapannya. Kemudian untuk motivasi intrinsik, ada yang mau memberikan contoh kesadaran yang berasal dari diri sendiri. Oke, bisa. Saya akan mencoba menjawab untuk contoh perilaku yang dipengaruhi oleh motivasi intrinsik atau motivasi yang hadir dari dalam diri sendiri. Contohnya adalah kita melakukan sesuatu itu bukan karena faktor orang lain, tetapi memang ada dari keyakinan di diri kita sendiri yang kita yakini atau kita percaya bahwa itu memang kita butuhkan untuk bukti sebagai menghargai diri sendiri. Mungkin salah satu contohnya adalah berusaha hadir tepat waktu saat jam pembelajaran. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulisa atas tanggapan dan contoh yang diberikan. Jadi itu ya Bapak Ibu, kalau motivasi ekstrinsik itu kita ada dorongan dari luar diri kita. Jadi kita itu melakukan sesuatu karena takut akan sesuatu hal atau ingin mendapatkan sesuatu hal. Itu baik atau positif, tapi itu merupakan dorongan dari luar agar kita melakukan sesuatu. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu berasal dari diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita menumbuhkan kesadaran yang ada dalam diri kita. Jadi atas kemauan kita sendiri, tidak ada faktor-faktor dari luar. Nah, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, kemudian bersifat satu arah. Hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Selanjutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kemudian hukuman atau konsekuensi. Saya akan berikan suatu contoh kasus. Bapak Ibu boleh menelaah ini adalah hukuman atau konsekuensi. Pada saat jam pelajaran ada siswa yang berkelahi, kemudian guru yang ada di kelas itu memberi atau mengambil tindakan bahwa siswa yang berkelahi ini tadi harus membersihkan WC. Nah, kira-kira itu bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Mengapa hukuman Pak Ibu? Mengapa dikatakan hukuman? Karena siswa itu melanggar aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Kalau
Oke, jadi benar tadi kata Pak Guru bahwa tinggal itu adalah hukuman. Mengapa hukuman? Karena pertama terjadi secara tiba-tiba, tidak direncanakan. Kalau konsekuensi dia sudah direncanakan dan disepakati. Kemudian siswa tidak tahu apa yang akan dilakukan atau apa yang terjadi setelah tindakan yang tadi dilakukan berkelahi. Jadi dia tidak tahu apa yang harus. Nah, konsekuensinya dari berkelahi tadi, karena kita di sekolah sudah memiliki tata tertib, tentu saja ada konsekuensi yang harus diterima dari tindakan yang dilakukan. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai pembuku, yang kedua membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, silakan Bapak Ibu kita sama-sama tonton video berikut ini. Saya dasar pemalas, gak kapok-kapok.
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung mirip. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya mau membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang lari paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap berkencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin tulisan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang dicipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sekilas bagaimana mengenai 5 posisi kontrol guru di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, baik. Ibu Fitri, bagaimana Bu? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Yang saya tahu Bu ya, kalau peraturan kelas itu kan dibuat oleh wali kelasnya dan biasanya siswa diharuskan untuk mengikuti peraturan yang ada di kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu Bu, itu suatu keyakinan atau peraturan yang biasanya dibuat oleh siswa itu sendiri dan wali kelasnya juga cukup menyimak apa yang kami buat keyakinan kelasnya. Jadi biasanya di kelas-kelas itu memang keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu atas pendapat yang sudah disampaikan. Ada lagi? Sepakat? Oke. Jadi memang benar yang lebih baik itu keyakinan kelas. Mengapa? Karena keyakinan kelas ini adalah sesuatu kesepakatan yang disepakati bersama antara seluruh warga kelas atau warga sekolah. Jadi setiap warga, setiap siswa yang ada di kelas itu mereka mengutarakan hal-hal yang mereka anggap perlu untuk disepakati bersama, kemudian nanti disimpulkan menjadilah suatu kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, guru mendampingi setiap peserta didik diminta untuk memberikan masukan atau keyakinan kelas yang akan dibuat. Jadi di kelas itu guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa, seluruh murid yang ada di kelas untuk menyampaikan pendapat mereka tentang keyakinan kelas yang akan dibuat. Selanjutnya, peserta didik menuliskan keyakinan kelas. Jadi setiap peserta didik bebas memberikan masukan dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, guru membacakan kembali. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dibacakan kembali oleh guru, kemudian diubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, kemudian dibacakan ulang. Selanjutnya, setelah mendapatkan kesepakatan, keyakinan kelas yang dibuat tadi ditempelkan di ruang kelas agar mudah diingat oleh setiap anggota kelas. Nah, ini ada beberapa siswa yang memberikan umpan balik setelah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, setelah ada keyakinan kelas, saya menjadi lebih disiplin. Kemudian yang kedua, saya menjadi lebih ramah. Yang ketiga, saya menjadi lebih semangat belajar sejak dibuatnya keyakinan kelas. Jadi inilah tanggapan-tanggapan dari siswa di kelas setelah mereka membuat atau menyepakati sebuah keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini
Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak usah panjang-panjang, yang penting simple dan mudah untuk diingat oleh seluruh warga kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik untuk mengajak siswa itu agar mereka menyadari apa kesalahan mereka, kemudian mengajak siswa dari yang beranggapan bahwa mereka gagal menjadi orang yang lebih sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini bagaimana seorang guru itu menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukannya itu adalah tidak sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini membantu peserta didik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu implementasi segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh guru di sekolah kita, di mana guru BK sedang menyelesaikan permasalahan siswa menggunakan pendekatan segitiga restitusi dengan tidak langsung mengambil suatu tindakan, tetapi digunakan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Nah, tadi Ibu kan mendengar dari guru piket, katanya Krisna sudah berapa kali datang terlambat ya? Sudah berapa kali seingat Krisna datang terlambat? Menurut saya sekitar 5 kali, Bu. Sudah 5 kali. Sering datang terlambat itu kira-kira suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan. Berbuat kesalahan itu memang suatu yang wajar, Ibu pun sering juga melakukan kesalahan. Tapi yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat, sehingga nanti kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, Krisna datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa? Saya terlambat dengan sering begadang yang sering main HP. Oh, sering bermain HP. Krisna ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Oke, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang kita sepakati itu, kira-kira keyakinan kelas yang mana ya yang Krisna langgar? Disiplin, Bu. Oke, menurut Krisna, disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu. Disiplin kalau dilakukan, bahkan dia terlambat dan lebih menghargai waktu, Bu. Oke, menghargai waktu itu memang sangat penting untuk kita, agar kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri, lebih bisa menghargai orang lain, pekerjaan pun tidak menumpuk. Nah, jadi setelah Krisna menyadari kesalahan Krisna ini, kira-kira Krisna ke depannya mau berbuat apa atau apa yang ingin Krisna lakukan? Ingin tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi, Bu. Sekarang kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Krisna datang terlambat ini. Krisna tidak akan
tidur bergadang lagi dan tidak akan main game lagi, tidurnya lebih cepat. Nanti ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua Krisna agar Krisna datangnya lebih cepat agar tidak tidur bergadang lagi. Oke, nah, sekarang silakan kembali ke kelas. Nanti pada saat jam istirahat pelajaran yang tertinggal boleh minjam catatannya dengan teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Aranzara Mudanu dari kelas 6A. Terima kasih Ibu Guru. Saya sangat senang sekali karena sudah diajak berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi datang sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kesimpulan. Silahkan Bapak Ibu guru tuliskan hal-hal baik apa yang didapatkan setelah pemaparan yang telah saya sampaikan pada hari ini. Nanti setelah ini apa yang sudah dituliskan nanti dikumpulkan. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu atas kesempatannya kepada saya hari ini. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan pemaparan dari saya pada hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif dari Desti Wandari, Bu Susi, dan Ibu Febi, saya menjadi paham bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah dan bagaimana tahapan-tahapannya yang meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan ketiga restitusi. Demikian itulah setelah mempelajari tentang diseminasi budaya positif. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Prabowo dari Mapol Bahasa Inggris. Yang dapat saya tangkap dari pemaparan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Febi, Ibu Desti, dan Ibu Susi tadi, saya dapat memahami bagaimana menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah kita. Jadi banyak manfaat yang saya dapat dari pemaparan tadi, dan saya dapat mengerti bagaimana tahapan-tahapan yang dapat mengubah paradigma belajar, khususnya untuk peserta didik kita. Jadi disiplin positif ini dapat membantu siswa kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru itu sendiri. Dan untuk dalam kelas ya, kita dapat melakukan keyakinan kelas kepada siswa kita. Jadi siswa kita dapat mengerti dan memahami apa itu tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin itu yang bisa saya pahami dari pemaparan dari ketiga ibu tadi. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rukmin, saya guru pendidikan agama Islam di kelas 7. Ya, setelah mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif dari Ibu Desti, Ibu Susanti, dan Ibu Febi,
saya menjadi paham bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dan bagaimana tahapan-tahapan yang meliputi perubahan paradigma baru dari paradigma belajar itu sendiri, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan pemaparan kepada kami. Semoga dengan pemaparannya menjadikan kami guru yang bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ferry Hendra, saya dari Prodi PDLK. Setelah saya mendapatkan paparan dari tim calon guru penggerak angkatan ke-11, saya lebih paham dan lebih mengerti tentang apa itu budaya positif. Jadi dengan adanya budaya positif ini, saya menjadi paham bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah terutama, dan bagaimana tahapan-tahapannya yang meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Karena budaya positif ini sangat membantu di dalam dunia pendidikan, terutama peran guru dan peran siswa demi kemajuan di sekolah itu sendiri. Karena dengan adanya budaya positif ini bisa menyesuaikan untuk kemajuan zaman pada peserta didik kita yang menjadikan pendidikan ini di tahun 2045 nanti, yaitu generasi pendidikan yang itu generasi emas yang diinginkan oleh pemerintah pada umumnya dan sekolah. Terima kasih, mungkin itu yang saya dapat pahami untuk materi budaya positif ini. Untuk kedepannya semoga ada kelanjutan lagi, Bu, ya, dari pemaparan ini supaya lebih untuk ke dunia pendidikan ini lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.